Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Berjumpa lagi dalam channel ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita pengharapan di dalam Dia. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kemenangan di dalam Dia yang menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita semua dan akan meng-share kebenaran firman Tuhan yang luar biasa mengenai dua orang yang kerasukan disembuhkan. Nah, saudara-saudaraku, saya akan membacakan Matius pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, langsung saja karena firman Tuhan ini akan memberikan kita kemenangan, kelepasan, dan kita akan mengalami kekuatan-kekuatan Tuhan dan kebaikan-kebaikannya ketika kita bersandar kepada Tuhan. Dan tema renungan saya berikan judul kedatangan Yesus akan membawa kelepasan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya akan bacakan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dalam cerita dua orang yang kerasukan disembuhkan. Sudah adalah hal yang luar biasa ketika Yesus datang membawa terobosan, ketika Yesus datang membawa kelepasan. Saudara-saudara, terkadang kita menjadi orang yang begitu takut dengan sesuatu yang membuat kita takut. Nah, tetapi dalam peristiwa ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus kuat, harus berani, harus menjadi orang yang kuat, yang benar-benar tangguh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, di sini ada satu peristiwa mengenai dua orang yang kerasukan setan. Pada waktu itu mereka berada di daerah Gadara. Nah, saudara-saudara, kemudian datanglah di daerah itu, yaitu kedua orang yang sedang kerasukan setan menemui Yesus. Ya, dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka sangat berbahaya. Iya, dikatakan bahwa mereka itu sangat-sangat berbahaya. Bisa saja suatu waktu mereka dapat menerkam Yesus. Bisa saja mereka suatu waktu dapat mencabik-cabik atau mencabik-cabik seperti itu. Nah, saudara-saudara, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saudara-saudara, pada waktu itu ada dua orang yang kerasukan setan. Di saat itu mereka berada di jalan itu, dan kemudian orang-orang tidak dapat melalui jalan itu karena kedua orang kerasukan setan ini. Nah, saudara, sewaktu-waktu atau tiba-tiba sewaktu-waktunya mereka bisa menerkam siapa saja, saudara-saudara. Dan di sini membuat orang-orang takut untuk melangkah di jalan itu, untuk berjalan melintasi jalan itu. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada Yesus di jalan itu. Saudara-saudara, bahkan Alkitab mencatat bahwa "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Kata Yesus, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dia mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, saudara-saudara. Dia bisa membuat jalan dari jalan yang tertutup bisa menjadi jalan yang kita bisa lalui, saudara-saudara. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Bersama dengan Yesus kita dapat melintasi jalan yang dimana orang lain tidak bisa jalani, saudara-saudara. Itulah yang membedakan antara kita yang percaya dengan mereka yang tidak percaya. Maka percayalah kepada Yesus. Dia akan memberikan kita kuasa, kemampuan untuk melangkah bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudaraku, di sini ada dua orang yang kerasukan setan, saudara-saudara. Biasanya orang yang kerasukan setan itu tidak terkontrol. Biasanya orang yang kerasukan setan itu saudara-saudara, sangat menyeramkan. Tetapi bagi Yesus itu tidak menyeramkan. Makanya Yesus melewati jalan itu, saudara-saudara, daerah itu. Sehingga apa yang terjadi? Membuat mereka harus, saudara-saudara, di sini dikatakan, dan mereka itu pun berteriak.
mereka berteriak. Ada apa dengan kedua orang yang kerasukan setan ini sehingga mereka berteriak, saudara? Ada apa? Padahal Yesus yang melangkah di sana. Ada apa, saudara-saudara? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa poin di sini untuk supaya kita mengalami kelepasan, yaitu saudara-saudara, kita harus izinkan di sini bahwa kita harus mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Saudara-saudara, terkadang kita menjadi orang yang begitu egois. Kita tidak pernah mengakui Yesus sebagai anak Allah. Padahal saudara-saudaraku, Yesus telah memberikan kita kesempatan untuk percaya kepada Dia. Ada begitu banyak sekali orang yang meninggalkan imannya hanya karena sesuatu. Nah, dia meninggalkan Yesus hanya karena sesuatu, padahal Yesus itu anak Allah. Iblis pun dikatakan dalam firman Tuhan, iblis ini dikatakan bahwa mereka bertanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Mereka saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus itu adalah anak Tuhan, Son of God, saudara-saudara. Terkadang kita, saudara-saudara, begitu tidak memperdulikan dengan ini, bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita terkadang, saudara-saudara, cuek, saudara-saudara, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, saudara, hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, sehingga kita tidak mendapatkan kehidupan kita yang sebenarnya bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang yang mengalami kelepasan, biarlah kita mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Bahkan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia Raja di atas segala raja. Iblis ini sangat ketakutan, saudara-saudara, sangat ketakutan berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika iblis ini mau berjumpa dengan orang lain, maka orang lainlah yang ketakutan. Hari-hari ini kita tidak usah takut dengan apapun. Kita harus takut kepada Yesus yang memberikan kita kemenangan. Kita perlu takut kepada Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan. Tetapi kita tidak perlu takut dengan jalan yang dibuat oleh iblis. Tetapi kita perlu takut dan hormati kepada Yesus yang memberi jalan kepada kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan Yesus itu sangat-sangat membuat mereka tidak nyaman. Kedatangan Yesus sangat membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ada babi di sana ternyata. Iblis ini, saudara-saudara, mencari alasan, saudara-saudara, ya. Biasanya kita melihat dalam hubungan keluarga kita, rumah tangga kita, kita bisa melihat ada saja alasan-alasan yang dibuat oleh iblis untuk mempengaruhi, saudara-saudara, orang teman kita atau keluarga-keluarga kita, saudara-saudara, ya. Nah, di sini kita harus melihat bahwa kebenaran yang sesungguhnya ada dalam diri Yesus Kristus, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan, mengalami kelepasan dan kelepasan, saudara-saudara, ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar terlepas, harus bersandar pada Yesus, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan bahwa maka setan-setan itu meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, saking takutnya iblis berjumpa dengan Yesus, mereka meminta kepada Yesus untuk apa, saudara? Ada permintaan iblis kepada atau setan-setan yang kepada Yesus. Mereka bilang begini, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu, saudara-saudara. Nah, di sini, saudara, ya, yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat poin yang kedua di sini, saudara, yaitu kita harus percaya bahwa Yesus pemberi jalan, saudara, ya. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan yang memberikan kita jalan di saat jalan kita tertutup. Di situ Yesus memberikan kita jalan yang terbaik. Di saat jalan-jalan kita mulai ditutup oleh orang lain, mulai ditutup oleh teman kita yang berkhianat, di saat jalan kita mulai ditutup oleh siapapun, kita punya Yesus yang punya jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, jangan khawatir. Kata Yesus, percayalah kepada Dia, berjalan dan melangkahlah bersama dengan Yesus, maka kita akan menang dalam segala sesuatu. Nah, di sini di poin yang ketiga dikatakan dalam ayat 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah itu.
Bagi orang lain kedatangan Yesus membuat mereka rugi, tetapi bagi kita yang percaya membuat kita diberkati, saudara. Membuat kita mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Bagi orang lain itu sangat merugikan, saudara-saudara. Tetapi bagi kita itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi saudara dan saya. Jadi percayalah kepada Yesus. Makin teguh iman kita berlangkah bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.